Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Lilis Wahyu Aryani, MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Farmaseutika Dasar. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bisma Ibnu Abdillah sebagai moderator, Agnes sebagai presentator pertama, Sopyan sebagai presentator kedua, Chandra sebagai presentator ketiga, Cynthia sebagai presentator keempat, Dian sebagai presentator kelima, Tinta sebagai presentator keenam, Elvara sebagai presentator ketujuh, serta Alicia sebagai presentator kedelapan. Pada hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang sediaan SNIDS. Seperti yang kita ketahui bahwa sediaan SNIDS, sediaan obat itu ada banyak macamnya. Salah satunya adalah sediaan SNIDS. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Agnes. Kepada Agnes, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Bisma yang telah memberikan waktu serta kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari SNIDS atau Self Nano-Emulsing Direct Delivery System. SNIDS merupakan campuran isotropik minyak, surfaktan, dan surfaktan yang akan membentuk nanoemulsi secara spontan ketika bercampur dengan air melalui agitasi yang ringan dalam saluran pencernaan. Nanoemulsi ini didefinisikan sebagai emulsi oil in water atau water in oil yang menghasilkan produk transparan yang stabil secara termodinamis dan memiliki ukuran droplet di bawah 0,15 nanometer. Nanoemulsi ini juga memiliki ukuran globul kurang dari 100 nanometer. Nanoemulsi juga digunakan dalam bentuk persediaan transdermal, utama yang pengaruhi permeasi transdermal obat, yaitu kualitas obat dalam sediaan, pelepasan obat dari sediaan, dan permeasi obat ke kulit. Ada 3 jenis nanoemulsi. Yang pertama ada nanoemulsi minyak dalam air, di mana tetesan minyak terdispersi dalam fase minyak kontinu. Lalu yang kedua ada fase air. Ada nanoemulsi air dalam minyak, di mana tetesan air terdispersi dalam fase minyak kontinu. Lalu yang ketiga ada nanoemulsi bikontinu, di mana daerah mikro dari minyak dan air terdispersi dalam suatu sistem. SNIDS ini banyak digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi ataupun kosmetik karena ukuran tetesannya yang terkendali, memiliki stabilitas jangka panjang yang relatif dan memiliki kemampuan pelarutan yang kuat. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Agnes atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sopyan, sebagai presentator kedua. Kepada Sopyan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang material. SNID dapat diberikan secara oral dalam kapsul gelatin lunak atau keras karena bersifat anhidrat. Membentuk nanoemulsi dengan ukuran tetesan antara 20 sampai 200 nanometer segera setelah dilarutkan. Bila dibandingkan dengan emulsi, SNID secara fisik lebih stabil dan memberikan peningkatan disolusi dan absorpsi. Next. Selanjutnya ada komponen SNIDS, yaitu fase minyak. Minyak merupakan salah satu komponen formulasi SNID yang penting karena dapat mempengaruhi kemampuan untuk membentuk nanoemulsi secara spontan, ukuran tetesan nanoemulsi, dan kelarutan obat dalam sistem. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sopyan atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Chandra, sebagai presentator ketiga. Kepada Chandra, waktu di tempat saya persilakan. Komponen SNID. Selanjutnya ada surfaktan. Surfaktan merupakan salah satu komponen penting untuk formulasi SNID
karena dibutuhkan untuk membuat emulsi lebih stabil saat kontak dengan air, ditandai dengan tidak adanya pengendapan dan pemisahan fase. Next. Komponen selanjutnya ada KO surfaktan. KO surfaktan sering digunakan dalam formulasi SNID adalah alkana poliol atau alkohol, rantai pendek dan medium, karena dapat menurunkan nilai tegangan antarmuka dan membentuk nanoemulsi secara spontan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Chandra atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cynthia, sebagai presentator keempat. Kepada Cynthia, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan perbedaan emulsi dan nanoemulsi. Pembentukan emulsi membutuhkan energi, sedangkan nanoemulsi secara spontan. Stabilitas emulsi tidak stabil secara termodinamika, sedangkan stabilitas nanoemulsi stabil secara kinetik. Kekeruhan emulsi keruh, kekeruhan nanoemulsi jernih. Emulsi memiliki ukuran partikel lebih dari 1 mikrometer, sedangkan nanoemulsi memiliki ukuran partikel 100 sampai 500 nanomikrometer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keuntungan nanoemulsi. Yang pertama, keuntungan nanoemulsi tidak terjadi creaming atau sedimentasi selama penyimpanan dikarenakan ukuran tetesannya sangat kecil, menyebabkan penurunan gaya gravitasi. Yang kedua, ukuran tetesan yang kecil mencegah terjadinya flokulasi dan memungkinkan sistem untuk tersebar tanpa ada pemisahan. Yang ketiga, nanoemulsi cocok untuk penghantaran bahan aktif melalui kulit. Luas permukaan yang besar dari sistem emulsi dapat meningkatkan penetrasi yang cepat dari bahan aktif. Keuntungan yang keempat, nanoemulsi tidak bersifat toksik dan tidak menyebabkan iritasi sehingga dapat diaplikasikan pada kulit dan mukosa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dian, sebagai presentator kelima. Kepada Dian, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bisma. Selanjutnya ada ukuran pH nanoemulsi. Jadi pada pengukuran pH nanoemulsi itu ditujukan untuk menentukan kecepatan gerak emulsi berdasarkan titik beku. Sebagai contoh, pH nanoemulsi asetazolamid yang diukur menggunakan pH meter dan memiliki pH kisaran 4,9 sampai 5,5. Jadi kesimpulannya yaitu nanoemulsi asetazolamid baik dan aman jika digunakan pada mata. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dian atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dinta, sebagai presentator ke-6. Kepada Dinta, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah uji stabilitas. Dalam uji stabilitas, termodinamika biasanya dilakukan melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu siklus pendinginan panas. Siklus pendinginan ini digunakan untuk mengamati efek stabilitas nanoemulsi pada suhu tertentu. Dan yang kedua ada sentrifugasi. Sentrifugasi digunakan untuk pemisahan fase atau creaming ataupun cracking. Jika mengalami ketidakstabilan, maka akan mengalami siklus pencairan membeku. Dan siklus yang terakhir adalah siklus beku atau cair. Jika suatu nanoemulsi lolos dalam tahap ini dan tidak menunjukkan tanda-tanda pencairan membeku, maka nanoemulsi ini dianggap memiliki stabilitas guna mengevaluasi efisiensi emulsi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dinta atas penjelasannya. Saya lanjutkan untuk presentator selanjutnya yaitu Elvara.
Kepada Elvira, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Bisma atas waktu yang telah diberikan. Yang selanjutnya adalah penentuan viskositas dalam nano emosi. Viskositas ini dapat menunjukkan sifat dari cairan untuk mengalir. Di mana semakin kental suatu cairan, maka semakin besar kekuatan yang diperlukan agar cairan dapat mengalir. Dan besarnya viskositas ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu dan ukuran partikel. Nah, penentuan viskositas merupakan parameter yang paling penting dalam karakterisasi fisika dan kimia dalam nano emosi. Yang penentuan viskositas ini digunakan untuk mengetahui emosi ini termasuk ke dalam sistem oil in water atau water in oil. Alat yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat viskositas zat cair dalam volume kecil adalah Brookfield viskometer, di mana jika viskositasnya rendah maka menunjukkan sistem emosi oil in water, dan jika viskositasnya tinggi maka menunjukkan sistem emosi water in oil. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elvira. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alicia, sebagai presentator ke-8. Kepada Alicia, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bisma atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Jurnal yang kami gunakan untuk formulasi nanoemulsi ekstrak kunyit atau Curcuma longa L sebagai antioksidan, kami menggunakan Journal of Pharmaceutical and Scientists. Selanjutnya, mengapa memilih ekstrak kunyit? Karena berdasarkan jurnal yang telah kami temukan, kunyit atau Curcuma longa L merupakan tanaman yang biasa digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat. Kurkumin dari kunyit diketahui mempunyai senyawa bioaktif yang berkhasiat sebagai antioksidan, tetapi kelarutan dan bioavailabilitasnya rendah. Untuk memperbaiki sifat tersebut, maka dibuatlah kunyit dalam formulasi baru berbentuk nanoemulsi. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang kesimpulan, di mana nanoemulsi ekstrak kunyit yang telah kami cari menunjukkan beberapa perubahan pada tampilan warna, ketahanan penyimpanan, suhu, serta aktivitas antioksidan. Yang pertama yaitu bahwa nanoemulsi ekstrak kunyit menunjukkan tampilan coklat kemerahan yang jernih apabila disimpan pada suhu ruang dan dingin. Namun akan memiliki kestabilan setidaknya sampai 3 minggu. Sehingga nanoemulsi yang disimpan pada suhu tinggi cenderung lebih stabil dibandingkan dengan penyimpanan di suhu lain. Contohnya yaitu saat pembuatan nanoemulsi ekstrak kunyit pada suhu kamar memiliki aktivitas antioksidan IC50 sebesar 31,16 ppm. Sedangkan pembuatan pada suhu rendah memiliki aktivitas antioksidan IC50 sebesar 32,11 ppm. Namun, perbedaan suhu selama pembuatan sediaan tidak mempengaruhi ukuran partikel dan kestabilan nanoemulsi. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alicia atas penjelasannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan kami dari kelompok 9. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Dan mohon maaf jikalau ada kesalahan dari perkataan dan perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.